Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Putri dari kelas Manajemen Pendidikan 2020A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Dr. Masduki MPD. Adapun pokok pembahasan yang pada kali ini saya bawakan, yang pertama adalah materi kelompok, yakni membangun mutu pendidikan dan pengajaran sebagai mata rantai pengembangan mutu terpadu di bidang pendidikan. Kemudian subbab yang saya ambil adalah mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, meluncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu, kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterpa badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kita membahas mengenai definisi pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya adalah kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan merupakan suatu keadaan, kondisi, penampilan, atau kinerja yang ditunjukkan oleh setiap komponen satuan pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Bagaimana sih kualitas pendidikan di Indonesia? Kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut melihat pemeringkatan dari World Population Review di tahun 2021 yang mana menempatkan negeri kita pada peringkat ke-54 dari 78 negara. Yang mana hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mana membuat kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Selanjutnya adalah penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah efektivitas pendidikan Indonesia, yang kedua adalah efisiensi pengajaran di Indonesia, dan yang ketiga adalah standar pengajaran di Indonesia. Yang pertama adalah efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Efektivitas pendidikan di Indonesia sangatlah rendah. Hal tersebut dikemukakan oleh praktisi pendidikan yang mana telah melakukan penelitian dan survei ke lapangan. Salah satu penyebabnya adalah dengan tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu tujuan apa yang akan dihasilkan, sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas di dalam suatu proses pendidikan. Hal tersebut sangat jelas merupakan permasalahan terpenting jika kita menginginkan sebuah efektivitas di dalam suatu pengajaran. Bagaimana mungkin suatu tujuan akan tercapai apabila kita tidak tahu apa tujuan yang akan kita capai? Yang kedua adalah efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Beberapa permasalahan efisiensi pengajaran di Indonesia memang terdapat, antara lain seperti mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, kemudian waktu pengajaran di Indonesia, kemudian ada mutu pengajar, kemudian ada rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru dan prestasi siswa, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah standarisasi pendidikan di Indonesia. Standarisasi pendidikan di Indonesia merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia sendiri menerapkan 8 standar nasional pendidikan. Namun, standar pendidikan di Indonesia masih belum terpenuhi, yakni salah satunya adalah standar sarana dan prasarana sekolah, yang mana standar tersebut merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan yang hingga saat ini masih belum terpenuhi. Tidak terpenuhinya standar tersebut menyebabkan kualitas pendidikan sampai saat ini belum seperti apa yang diharapkan. Selanjutnya adalah permasalahan khusus yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya sarana dan prasarana pendidikan. Kualitas sarana fisik pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak terdapat sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki gedung yang rusak, buku perpustakaan yang tidak lengkap, laboratorium yang tidak memadai, bahkan ada yang tidak memiliki gedung laboratorium sama sekali. Rendahnya kualitas fisik pendidikan tentu berpengaruh pada proses pembelajaran. Yang kedua adalah rendahnya kualitas guru dan guru terampil. Salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan adalah rendahnya kualitas guru. Banyak guru yang belum profesional dalam menjalankan tugasnya. Bahkan ada sebagian guru yang tidak layak untuk mengajar. Meskipun guru bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, namun guru memiliki andil yang sangat besar di dalam kualitas sebuah pendidikan. Yang ketiga adalah rendahnya kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru memiliki pengaruh yang besar terhadap rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Rendahnya gaji yang diterima oleh seorang guru membuat guru harus mencari cara agar kebutuhannya tercukupi, misalnya menjadi guru les, mengajar di tempat lain, atau memiliki aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas mengajar. Hal ini tentu membuat guru menjadi tidak fokus di dalam mengajar. Yang keempat adalah rendahnya prestasi siswa. Prestasi siswa juga menjadi permasalahan khusus yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, prestasi siswa harus segera diatasi.
Selanjutnya adalah rendahnya kesempatan permasalahan pendidikan. Rendahnya kesempatan permasalahan pendidikan tersebut masih menjadi permasalahan khusus yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi permasalahan ketidakmerataan tersebut agar segera tertangani dengan baik. Yang keenam adalah rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Rendahnya relevansi pendidikan dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Menurut data Balitbank Depdiknas di tahun 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenaga kerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan di dunia kerja ini disebabkan oleh kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Yang ketujuh adalah mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin khususnya tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Biaya pendidikan juga ada bantuan-bantuan khusus yang diupayakan oleh pemerintah namun tidak merata. Oleh karena itu, daerah-daerah terpencil masih mengeluhkan mengenai permasalahan mahalnya biaya pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah sebenarnya berkewajiban untuk menjamin setiap warganya untuk memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, terutama pada daerah terpencil. Permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia sangatlah banyak. Dari berbagai permasalahan tersebut, setidaknya ada upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan telah dilakukan dengan kemunculan berbagai program-program yang diselenggarakan pemerintah. Nah, selanjutnya adalah upaya pemerintah di dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan penduduk. Yang pertama adalah program SM3T. Program SM3T ini merupakan program pengabdian sarjana bidang pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama 1 tahun sebagai pemantangan sekaligus sebagai pembentuk pendidik profesional. Peserta SM3T ini kemudian akan dilanjutkan selama 1 tahun lagi dengan program pendidikan profesi guru atau PPG. Di akhir kegiatan, para peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat pendidik yang dapat digunakan sebagai syarat pendidikan profesional yang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Program ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu berbagai daerah yang merasa kekurangan guru. Sekaligus selain itu juga mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, dan juga dianggap memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa untuk mencerdaskan anak bangsa. Selanjutnya, upaya pemerintah yakni MPMBS. MPMBS merupakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini merupakan salah satu kebijakan nasional dan daerah dalam penyempurnaan upaya perbaikan pendidikan. Perbaikan manajemen yaitu manajemen peningkatan mutu yang berbasis pada pemerintah pusat menjadi kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Pilihan MPMBS ini sebagai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di berbagai negara karena keunggulan MPMBS ini sebagai manajemen modern dalam mengelola pendidikan. Yang ketiga adalah kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal adalah suatu jenis kegiatan kurikuler untuk wajib diikuti oleh peserta didik di setiap wilayah. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang sifatnya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Selanjutnya adalah permasalahan program pemerintah di dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Dari berbagai program yang telah dipaparkan tadi, itu adalah bentuk upaya pemerintah di dalam mengatasi permasalahan pendidikan di daerah 3T. Permasalahannya adalah langkah tersebut belum mampu menjawab segala kekurangan yang dialami oleh peserta didik di daerah 3T, serta berbagai macam
sebab menjadi faktor kurang efisiensinya program tersebut di dalam mengatasi permasalahan ketimpangan di daerah 3T. Hal tersebut diantaranya adalah pertama, program SM3T sifatnya yang cenderung temporer dan seperti penugasan yang tidak kontinu menyebabkan pengembangan yang terjadi tidak terlaksana secara berkelanjutan. Program ini hanya terkesan seperti magang sehingga keluaran nyata belum dirasakan. Kemudian yang kedua, kebijakan MPMBS yang diambil dalam rangka modernisasi sistem pendidikan di Indonesia belum terdapat pada daerah 3T. MPMBS berusaha untuk menjawab tantangan-tantangan yang terjadi pada daerah 3T yang mana umumnya berpusat pada keterbatasan sumber daya dan fasilitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, rendahnya kapasitas tenaga pengajar setempat menyebabkan program belum dapat berjalan dengan baik serta wawasan kearifan lokal dalam kurikulum muatan lokal yang berusaha ditekankan belum dapat dijadikan bahan ajar secara efektif dan makro. Hal ini disebabkan karena rendahnya penelitian mengenai budaya setempat. Sekian materi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.